Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita masih bertemu lagi dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Senang sekali Bapak Ibu kita boleh bertemu, dan saya masih boleh menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui firman Tuhan ini. Rasanya indah sekali hidup yang bersama dengan firman Tuhan. Oleh karena itu buka hati kita terus. Biarkan firman Tuhan itu boleh memimpin hidup kita. Maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan damai, hidup kita juga akan diberkati. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara teruslah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 hari ini. Dan sebentar lagi, 15 hari lagi kita akan melewati tahun 2021 ini. Makanya mari catatkan hal-hal yang baik di tahun 2021 menjadi sejarah hidupmu. Lakukan sesuatu yang baik yang tercatat di 2021 yang engkau akan ingat untuk selama-lamanya. Jangan sampai lewat. Firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, hidup orang percaya akan diberkati itu tergantung seberapa besar kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mau percaya dengan setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan, baik itu melalui nabi-nabi dan secara khusus bagi kita melalui Alkitab kita ini. Kita akan menerima berkat, menerima sukacita, dan menerima tempat yang kekal di sorga nanti, yaitu ketika kita mau sungguh-sungguh percaya kepada setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan dan mau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada yang lain. Hari ini firman Tuhan mau mengatakan ini kepada kita, ya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Siapakah itu saudara-saudara? Sama seperti aku, kata Musa, yaitu Tuhan Yesus. Walaupun ada oknum-oknum dari orang-orang yang percaya kepada Nabi Muhammad mau mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab ini mau menubuatkan akan kedatangan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Saudara-saudara, itu tidak ada hubungannya. Nabi Muhammad itu tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Ada begitu banyak orang yang berupaya untuk mencocok-cocokkan. Itu yang disebut sekarang saudara-saudara dengan cocokologi. Mencomot ayat-ayat tertentu dengan apa? Dengan mengatakan kemiripan demi kemiripan. Itu tidak ada hubungannya. Saya sudah dengarkan ada orang yang mengatakan bahwa apa? Nabi Muhammad itu Nabi Musa itu menikah, ya kan? Dan Nabi Muhammad menikah. Jadi cocok dengan apa? Dengan apa yang diperintahkan, begitu. Jadi dan banyak lagi yang lain. Ini mau mengatakan bahwa apa? Bahwa Yesus itu tidak cocok. Sama seperti aku itu, Yesus sendiri tidak menikah. Ini memang aneh juga ini. Tapi tidak apa-apa, ya. Biarkan saja mereka mencocokologikan itu kepada mereka, tapi kita tidak. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, seorang nabi dari tengah-tengahmu. Dari tengah-tengahmu adalah orang apa? Orang Israel. Dari antara saudara-saudaramu, yaitu orang Israel itu sendiri.
akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dan dialah yang harus kamu dengar. Jadi bukan apa? Dari Israel, warganya Israel, bukan orang Arab. Jadi tidak ada hubungannya. Maaf, tidak ada hubungannya. Saya hanya mau menegaskan bahwa apa? Ada beberapa orang yang selalu berupaya. Kalau saya sih sebenarnya begini mengatakan. Kalau kita mengimani Yesus, ya ikutlah Yesus. Kalau kita percaya sumber kita, firman Tuhan kita itu dari Alkitab, ya ikutlah Alkitab. Dan kalau saudara misalnya percaya dengan Nabi Muhammad, sudah ikuti saja apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Kalau dia percaya dengan kitab yang lain sesuai dengan kitabnya, percaya saja dengan itu. Tidak usah dihubung-hubungkan dengan ini, tidak ada mungkin. Ada berbagai macam cara kadang-kadang. Ya, tapi itulah cara orang-orang yang terlalu apa? Terlalu, ya kalau dibilang sekarang agen-agen sorga. Mereka merasa bahwa mereka lah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sorga, begitu. Tapi ini mau dikatakan kepada kita orang-orang yang percaya. Waktu itu dikatakan kepada orang Israel, supaya mereka hanya mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Jangan percaya kepada yang lain. Dan jangan melakukan apa yang menjadi kejijikan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kejijikan di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, dari ayat yang ke-9 sudah dikatakan sampai ayat yang ke-12 barangkali. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Apa kekejian mereka? Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Itu kekejian bagi Tuhan. Ya kan? Ataupun seorang yang menjadi petenung. Jangan lagi menjadi petenung, menjadi dukun, ya, yang meramal, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Masih banyak orang-orang yang suka menyantet orang. Orang Kristen kalau sampai menjadi tukang santet, maka neraka yang paling neraka lah menjadi rumah. Masa sih orang sudah percaya kepada Yesus dia jadi tukang orang santet, penyihir, menyihir orang? Yang benar aja. Seorang pemantara, atau seorang yang bertanya kepada arwah. Ini masih banyak orang-orang Kristen yang masih suka bertanya-tanya kepada arwah. Ya kan? Atau kepada roh-roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Masih banyak orang-orang Kristen. Maaf, saya harus katakan juga orang Batak juga masih banyak. Maaf, no comment. Saya tidak mau katakan, dan mungkin kalian bisa berdebat. Kami tidak menyembah kok, tidak, terserah. Tapi ini kejijikan bagi Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya ingatkan kita, jangan lakukan lagi itu. Jangan sampai Tuhan betul-betul apa? Betul-betul marah sekali. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi Tuhan marah sehingga menghalau mereka, bahkan menghancurkan mereka. Saudara-saudara, ini yang perlu diingatkan kepada kita. Di minggu Advent ini, mari ketika kita menantikan Tuhan, mari benar-benar percaya, benar-benar mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Buang segala apa? Segala iman-iman yang mengganggu kepercayaan kita. Yang kita masih percaya kepada peramal-peramalan. Yang kita mau masih bertanya-tanya kepada arwah. Yang mau berkata-kata kepada arwah-arwah nenek moyang. Jangan lagi. Buang semuanya itu. Gak ada gunanya. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Sampai ada orang yang pintar sekali berkata, sebenarnya untuk orang Batak, apa saja pun yang kita katakan pasti ada jawabnya. Itu. Makanya dikatakan ada pandohan, adong si raja dok, adong si raja alus. Manang ape hudok, saya adong go alus. Ada juga orang yang berkata, ya kan dalam Taurat Tuhan juga dikatakan patik palimahon, ya Taurat kelima, ya. Ikon pasangapamu donatorasmu. Kan hormatilah orang tuamu. Bukan dengan itu. Hormati orang tuamu ketika dia hidup. Taatilah segala perkataannya. Cintailah dia, kasihilah dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang mau dikatakan, ya. Jangan kita mau percaya dengan orang-orang seperti itu. Makanya ya, dialah yang harus kamu dengarkan. Siapa yang kita dengarkan? Yesus. Nabi yang sudah disampaikan. Tuhan yang diutus anaknya sendiri.
Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mendengar dan taat kepada perintah-Mu melalui Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, taatlah kepada perintah Tuhan dan dengarkanlah, percayalah kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.